Halo semua, kali ini kita akan membahas topik, Revolusi Sosial di Partuanon Sipolha, Simalungun. Tulisan dari, Irjen Pol Purnawirawan Maruli Wagner Damanik. Revolusi Sosial di Sipolha. Sipolha adalah sebuah kampung kecil di tepian Danau Toba, namun banyak menyimpan misteri yang mengingatkan bagaimana luar biasanya Tuhan merancang dan merangkai kehidupan yang begitu indah bagi keluarga besar kami. Hari ini genap 75 tahun terjadi revolusi sosial tanggal 3 Maret tahun 1946 di Simalungun, yang merupakan peristiwa bersejarah dan sangat memilukan, bagaikan petir di siang bolong, tidak menyangka gerakan tersebut bermaksud menghabisi keluarga para bangsawan Simalungun. Partuanon Sipolha merupakan salah satu bagian dari kerajaan Siantar yang terbanyak korban pembantaian barisan harimau liar atau BHL, di bawah pimpinan Saragi Ras karena lokasinya yang jauh di tepian Danau Toba, sehingga luput dari pantauan Tentara Republik Indonesia atau TRI. Sedikitnya, 26 orang kerabat kami dari keturunan almarhum Tuan Naposo Damanik mati terbunuh, ujar Paksa Parningotan Damanik yang bapaknya juga ikut korban. Hal ini diperkuat oleh tulisan Eron Damanik dalam bukunya, Amarah, bahwa korban pembantaian terbanyak dari revolusi sosial di Simalungun adalah Partuanon Sipolha. Sebuah kisah saksi hidup yang langsung dialami Meli Damanik, salah satu putri Tuan Kalabosar, cucu dari Tuan Manik Sipolha, istri dari almarhum Budiman Sidauruk mantan anggota DPR RI tahun 1970-an mengisahkan berikut ini. Pagi itu kami keluarga dari Tuan Manik Sipolha, putra kedua dari Tuan Naposo dikumpulkan dan dimasukkan ke Solu atau perahu oleh BHL, hendak dibawa ke Tigaras untuk di-screening dengan alasan mau membuat pernyataan dukungan terhadap pemerintah RI. Namun masyarakat pinggiran Tao atau danau, pada tidak setuju diberangkatkan dari tempat mereka karena telah mengetahui maksud jahat dari BHL tersebut, sehingga kami dikembalikan ke rumah Bolon. Tengah malam salah satu warga berbaik hati datang menginformasikan bahwa kejadian pagi itu tujuannya hanya untuk membantai lalu menenggelamkan kami di tengah danau, oleh karena itu kami disuruh sesegera mungkin melarikan diri dan telah menyiapkan perahu untuk kami gunakan. Malam itu juga kami bergegas menaiki perahu yang diisi sekitar 30 orang menuju Ajibata. Setibanya di Ajibata, di rumah Namboru atau tante kami disambut dengan tangisan, karena anak Namboru itu pun ikut terbunuh. Daerah Ajibata juga tidak aman, Namboru pun menyarankan agar kami berangkat secepatnya ke Pematang Siantar, hanya satu malam kami di sana. Besoknya rombongan yang satu perahu berpencar mencari jalan masing-masing untuk saling menyelamatkan diri. Saya dan berikut anggota keluarga berjumlah 7 orang, di bawah pimpinan almarhum Tuan Muller Damanik, terakhir beliau berpangkat Brigjen Polisi, mantan Kepala Dinas Keuangan Mabes Polri dan Rektor USI, berangkat ke Pematang Siantar dengan berjalan kaki. Sebelum berangkat Namboru membekali kami dengan beras dalam, bahul-bahul, atau bakul. Beras mentah itulah yang kami makan selama 2 hari 1 malam di perjalanan melalui hutan Harangan Ganjang, karena informasinya sepanjang jalan raya BHL juga melakukan razia. Kami menginap 1 malam di Balata. Pagi harinya kami lanjut menuju Pematang Siantar dan tiba sekitar pukul 12. Awalnya kami menumpang di rumah keluarga abang kami almarhum Tuan Laurentius Damanik, istri Boru Silalahi. Di sana kami hanya mendapat makanan ala kadarnya. Kemudian pindah ke rumah Keila almarhum Tuan Dolok Panribuan, ompungnya almarhum Prof. Boas Saragi. Di sana kami disambut baik oleh Namboru, beliau pun menangis melihat kondisi kami. Di rumah tersebut kami tinggal 2 malam bersama 40 orang termasuk abang-abang kami yang juga melarikan diri dari Sipolha sepeninggal kami. Kemudian abang kami almarhum Tuan Hasian Waldin Damanik, ayah dari Irjen Pol Purnawirawan M. Wagner Damanik menuntun kami ke tempat yang aman di Karangsari, di rumah salah satu pembantu dari Raja Siantar. Abang ini layaknya seperti Musa bagi kami karena sangat paham keadaan kota Siantar dan membawa kami berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lebih aman. Setahun kemudian abang kami almarhum Tuan Enos Damanik ditemani adiknya almarhum Tuan Kalar Damanik kembali ke Sipolha, ingin melihat istrinya yang sedang hamil, serta putrinya yang masih kecil. Saat itu adik istrinya bermarga Gultom menjabat kepala kampung dan mereka merasa yakin akan terlindungi, namun sesampainya di Sipolha keduanya ditangkap dan dibantai beramai-ramai. Dari Karangsari kami pindah ke Pamatang ke rumah yang dipersiapkan oleh Raja Siantar, tutur adik dari Partuanon Sipolha. Setelah keadaan membaik dan aman, kami kemudian tinggal dan menetap di Jalan Enggang Pematang Siantar bersama ibu kami istri Tuan Kalabosar.
Dari kesaksian Namboru saya di atas, tidak dapat dipungkiri setiap kali menginjakkan kaki di Sipolha dalam rangka menziarahi makam ompong dan orang tua saya, kadang terlintas di benak seperti apa orang tua kami dulu menghadapi peristiwa tersebut. Bahkan jasad mereka yang menjadi korban revolusi hingga sekarang tidak bisa kami temukan, walaupun makamnya tetap dibuat, namun di dalamnya hanya simbolik saja berupa air Danau Toba dan air Sungai Sinaksak bagi yang sempat ditahan di penjara yang sekarang ini Siantar Hotel, karena menurut informasinya dibantai di tepian sungai tersebut. Bahkan sampai sekarang beberapa keluarga apabila melewati jembatan Sungai Sinaksak selalu berhenti sejenak untuk berdoa sebagai wujud penghormatan kepada jasad orang tuanya. Memang sulit untuk dilupakan, mengingat begitu sadis dan keji perlakuan BHL. Namun seiring berjalannya waktu, dan juga keluarga sudah banyak terlibat dalam pelayanan gereja hingga menjadi sintua, sebagai manusia yang beriman ketulusan memberi pengampunanlah kunci utama agar kami ikhlas menerima kondisi ini. Forgive but not forget, begitulah Nelson Mandela memaknai hidupnya, demikian juga para orang tua kami memaknai peristiwa tersebut. Pengampunan memang tidak akan pernah mengubah masa lalu, akan tetapi mampu mengubah masa depan. Keluarga kami sudah tinggal rukun bersama di Sipolha maupun di Jakarta dengan putra-putri yang dulu orang tuanya anggota BHL, bahkan kami sekolahkan dan pekerjakan. Tidak ada sesuatu itu kebetulan, semua atas kehendaknya. Beberapa keturunan dari Sipolha cukup banyak juga yang berhasil seperti halnya Majen TNI Purnawirawan Peter Damanik yang pernah menjabat sebagai Duta Besar Filipina. Almarhum Brigjen Pol Muller Damanik SH selaku Kepala Dinas Keuangan Polri yang juga pernah menjabat Rektor USI, Insinyur Jagunung Damanik mantan manajer Pertamina Wilayah Sumatera Bagian Utara. Dan almarhum Jabanten Damanik mantan Wali Kota Siantar dan Bupati Simalungun 2 periode. Termasuk Prof. Dr. Kamrol Damanik, dan banyak lagi yang lainnya. Revolusi sosial kami maknai, kalau peristiwa ini tidak ada, kami akan tetap berada di zona nyaman yaitu Partuanon Sipolha, dan dimungkinkan kehidupan kami tidak akan sebaik sekarang ini. Kami percaya rangkaian ini semua merupakan bagian dari rancangan Tuhan yang kadang tidak pernah terpikirkan oleh kita. Setiap peristiwa pasti ada hikmahnya jika kita berserah penuh kepadanya. Puji Tuhan cukup banyak juga keturunan dari ompong kami ini menjadi orang sukses baik di tingkat nasional maupun global. Biarlah semua ini menjadi sejarah dan pelajaran yang sangat berharga. Mari kita tetap tegakkan dan pedomani filosofi, Habonaron Dobona, Hajungkaton do Sapata, dengan mengedepankan Sapangambe Manok Tok Hitei, guna menyongsong masa depan yang lebih baik di bumi Habonaron Dobona. Sekian tulisan dari Irjen Pol Purnawirawan Maruli Wagner Damanik tentang terjadinya revolusi sosial di Partuanon Sipolha, Simalungun. Semoga bermanfaat.